Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi-materi kita pada kitab Al-Muyassar ya, yaitu tentang kaidah bahasa Arab. Ini Al-Muyassarnya pada kitab jilid ketiga. Kita akan melanjutkan untuk materi yang kemarin, yaitu khusus kepada pendalaman dan juga tatbikohnya ya, atau latihan-latihannya ya. Jadi satu materi dalam bahasa Arab itu alangkah lebih baiknya itu kita perbanyak latihan-latihan dari materi itu. Sejauh yang saya alami dan menjadikan pengalaman dalam berbagai cara pengajaran bahasa Arab itu sebetulnya sangat lebih efektif satu kaidah, tetapi latihannya harus sangat variatif. Misalkan kaidah hanya 1 menit 2 menit, tetapi latihan harus sampai berjam-jam. Sebetulnya ilmu bahasa itu seyogianya seperti itu ya. Karena ilmu bahasa itu merupakan ilmu yang aplikatif ya. Yang sebagaimana misalkan apabila kita hanya sekedar berteori ilmu berenang, hanya teorinya saja, tanpa berenangnya langsung ya secara langsung di lapangan, secara aplikasinya, ya kapan mau bisanya kita berenang. Begitu juga ilmu bahasa. Kalau kita terlalu banyak mengkaji kaidah dengan meminimalisirkan latihan, ya menurut saya itu agak kurang mengasah kemampuan kita sebetulnya ya. Justru ilmu bahasa itu sangat lebih efektif satu kaidah, tetapi latihan harus sangat banyak. Memang itu ilmu bahasa karena ilmu aplikatif. Nah, kita akan coba terapkan metode ini pada kajian kita saat ini sehingga menjadikan bahasa Arab itu bukan bahasa yang sulit. Karena sulitnya bahasa Arab menurut saya sejauh pembelajaran yang saya lakukan sebetulnya bukan di aplikasinya, tapi karena kita terlalu banyak informasi, terlalu banyak baca teori, tahu-tahu yang dasarnya ketika diaplikasikan pun kita tidak paham itu arah teorinya kemana. Justru yang lebih baik satu kaidah, satu teori, aplikasinya yang banyak gitu ya. Nah, kita akan coba. Baik, untuk melengkapi materi hari ini masih ya pada materi yang kemarin mengenai takhfifu inna wa anna wa ka'anna walakinna, yaitu mentakhfif atau meringankan inna, anna, ka'anna, lakinna, yaitu dengan dibuang syiddahnya menjadi in, an, kaan, dan lakin. Nah, kita akan sedikit perbanyak latihan di teori ini. Kita baca dulu teorinya ya. Nanti kita akan beranjak kepada latihannya setelah kita baca teori. Nah, ini sedikit mengulang dari yang kemarin, karena kemarin kita full teori, sekarang kita akan full latihan malah. Ya juzu antu khoffafa inna anna ka anna lakinna bihadfin nunisaniyati. Nah, ini mudah ya teorinya, yaitu boleh mentahfif inna, anna, ka anna lakinna dengan dibuang nun yang kedua. Fayuqalu in, an, kaan, lakin. Itu seperti yang tadi awal saya ucapkan ya, bahwa inna, anna, kaanna, lakina bisa dibaca in, an, kaan, dan lakin. Kan itu lebih simpel ya, atau lebih eh, takhfif, lebih ringan cara membacanya. Nah, kemudian kaidah yang kedua, idza khufifat inna, apabila ditakhfif huruf inna itu
Fal aksaru filisanil arabi ihmaluha. Maka seringkali atau kebanyakan pada lisannya orang Arab itu ihmaluha, yaitu dimulgo atau tidak dianggap atau tidak ada fungsi. Ihmal itu tidak dianggap, tidak berfungsi, tidak diperhatikan. Fatakulu, maka sebagaimana contoh engkau mengatakan in Zaidun lakoimun. Nah ini contohnya adalah in Zaidun lakoimun. Ini maknanya adalah sesungguhnya Zaid berdiri. Nah asalnya sebelum in Zaidun lakoimun itu adalah inna Zaidan koimun. Nah, inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Bahwa innanya itu menasabkan isim dan merupakan khobarnya. Isimnya ya Zaidan kan, dia mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Makanya tidak Zaidun ketika dimasuki inna, tapi menjadi Zaidan. Koimun adalah khobarnya atau dia predikatnya. Koimun apabila dia predikat dari inna maka tetap marfu ya, tidak koiman, tidak koimin, tapi koimun. Nah ini inna Zaidan koimun ketika diterjemahkan maknanya sama. Inna artinya sesungguhnya. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid koimun sedang berdiri ya. Sama maknanya juga dengan in Zaidun lakoimun. Perbedaannya ini ditahfif secara pengucapan. Nah, kemudian kita baca dulu, ini ada sekitar 3 catatan untuk inna menjadi in ini. Wa mata khufifat wa uhmilat lazimat halamul maftuhatu wujuban farikotan bainaha wa baina innan nafiyah fatakulu in sa'idun la mujtahidun in mahmudun la alimun. Pada catatan yang kedua, ketika ditahfif inna menjadi in wa uhmilat dan ketika diihmalkan atau ketika tidak dianggap ya lazimat halamul maftuhatu maka wajib diadakan ya atau maka menjadi lazim atau maka menjadi keharusan adanya lam yang di fathah wujuban secara wajib farikotan bainaha wa baina innan nafiyah yaitu sebagai fariko pembeda antara lam maksudnya antara in sebagai makna inna dengan in bermakna nafiyah ya. Nah, ini kan contohnya in saidun la mujtahidun. In di sini ketika dibubuhkan lam fathah pada lam mujtahidun, maka innya itu bermakna dari inna asalnya yang ditakhfif. Kecuali kalau memang di depannya tuh illa. In sa'idun illa. Nah, kalau menggunakan illa, maka illa itu, maka in itu nanti bermakna lin nafi. Nah, ini sebagai farikoh. Kalau lam di fathah, maka itu innya itu at-takhfif dari inna. Tetapi kalau lam fathahnya diganti dengan illa, maka dia itu menjadi innya in nafi. Seperti dalam Al-Quran, salah satu ayat, in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia itu kecuali merupakan wahyun, suatu wahyu, yuha yang diwahyukan. Nah, in ketika kedepannya illa, maka bermakna tidak, in itu bukan bermakna sesungguhnya. Tetapi di sini kalau in di depannya ada lam, fathah, maka itu bermakna inna yang ditakhfif menjadi in ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Kemudian satu catatan lagi mengenai in itu, wa iza khufifat in apabila innya itu ditakhfif lam yaliha minal af'ali illa al af'alun nasihah. Tidaklah datang dari fi'il atau tidaklah dibubuhkan fi'il kecuali fi'il nasihah lah yang dibubuhkan atau fi'il nakis ya. Bahasa lain dari nasihah adalah an-nakisoh ya. Itu fi'il-fi'il apa saja, yaitu kana atau zona dan saudara-saudaranya. Nah, nanti ini akan kita latih di slide selanjutnya ya.
Nah, ini fi'il-fi'il nasih atau fi'il-fi'il nakis itu adalah fi'il-fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar gitu. Jadi yang dimaksud dengan fi'il nakis apa sih itu fi'il nakis? Apa sih itu fi'il nasih? Fi'il nakis atau fi'il nasih adalah fi'il yang tidak punya fa'il dan tidak punya maf'ul gitu. Tetapi dia itu malahan masuknya kepada mubtada dan khobar. Sehingga bukan fa'il, bukan maf'ul, tetapi isimnya dan khobarnya. Itu ya bedanya fi'il nasih, fi'il nakis atau dengan fi'il tam. Kalau fi'il tam itu dia punya fa'il. Kata kerja itu dia punya subjek dan punya objek, atau ketika dia punya objek. Ada juga kan yang tidak punya objek. Tapi kalau fi'il nasih atau fi'il nakis, kata kerja ini tidak punya pelaku dan juga tidak punya objek, tetapi dia malah masuk kepada subjek dan predikat, atau dia malah masuk kepada mubtada dan khobar, atau fi'il ini dia masuk kepada jumlah ismiyah. Nah, dari catatan ini, nah ini contohnya dulu ya, contohnya dulu. Wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallahu. Nah ini, in di depannya ada fi'il yaitu kanat ya. In di depannya ada kanat, kemudian di depannya juga ada lakabirotan. Wa in kanat lakabirotan. Nah, lakabirotan lamnya ini ingat tadi disebutnya lam farikoh atau lam pemisah antara apa? Antara in dari asalnya inna dengan in yang bermakna napi. Nah, kemudian contoh yang di bawah in wajadna aksarohum lafasiqun. In di sini bermakna inna ya. Di depannya ada kata kerja wajadna. Wajadna ini adalah kata kerja dari turunan zona dan saudara-saudaranya atau bagian dari fi'il-fi'il nasih atau nakisoh tadi. Nah, yang masuk kepada subjek dan predikat, yang masuk kepada mubtada dan khobar. Mubtada dan khobarnya itu adalah tadi aksaruhum la fasiqun. Nah, itu ada lam parikohnya di depan. Bagaimana memahami ini? Kita akan latih di latihan berikut. Coba perhatikan pada tatbikotnya ya. Ini tatbikot atau latihan-latihan. Dari tiga catatan tadi, nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Ingat bahwa in dia sudah ihmal, sudah mulgo. Dia itu sudah tidak berfungsi sebagaimana inna semestinya ya. Nah, di sini at-tatbikotu fi takhfifi inna anna ka anna lakina. Nah, ini tatbikot, latihan-latihan atau penerapan ada takhfifnya inna anna ka anna dan lakina. Baik, kita masuk dulu pada latihan pertama. Di sini kita lihat unzur girorohu, perhatikan pada modelnya. Hunaka fi launin asfar, di sini pada warna yang kuning ya. Lihat modelnya. Asal mulanya itu ini. Inna Zaidan imun. Ada yang tahu artinya apa? Inna Zaidan imun. Apa terjemahannya kira-kira? Sesungguhnya Said berdiri. Nah, sesungguhnya Zaid berdiri. Inna kita takhfif. Kita ringankan, rubah, kita konversi. Inna ini menjadi in. Nah, yaitu polanya in. Zaidun la imun. Pertama innanya rubah menjadi in ya. Kemudian fungsi menasabkannya dihilangkan. Dia sudah tidak menasabkan lagi atau sudah muhmal atau ihmal atau sudah mulgoh. Tidak berperan kembali, tidak berfungsi kembali. Berarti tidak menjadi in zaidan, sudah tidak menjadi in zaidan. Kembali ke dasar yaitu marfu. Ingat, dasar dalam bahasa Arab itu atau setelan pabrik dalam bahasa Arab itu marfu. Marfu itu setelan pabrik ya. Salah satu tanda marfu itu dengan domah ya. Misalkan zaidan ya berubah ke setelan pabriknya menjadi zaidun. Jadi in ini harus kembali ke setelan pabrik domah. Asalnya inna zaidan menjadi in
Zaidun. Nah, itu sudah ditakhfif. Pertama kaidahnya itu tadi ya. Pertama innya sudah menjadi in, dibuang syedahnya. Yang kedua, zaidannya berubah ke dasar menjadi zaidun. Dan ingat, bubuhkan lam berfathah pada khobarnya atau pada predikatnya. Predikatnya kan koimun ya, itu predikatnya atau khobar innanya. Maka menjadi in zaidun imun. Itu maknanya sama dengan yang inna zaidan imun. Bedanya ini ditakhfif secara lafaz, secara ucapan. Otomatis susunan pun akan berubah ketika ditakhfif. Menandakannya lihat aja ada lam di fathah, berarti itu maknanya inna, innya itu bukan in bermakna jika, bukan in bermakna tidaklah. Karena in nanti ada yang bermakna tidaklah, ada juga yang bermakna tidak gitu ya. Kalau in di sini maknanya sesungguhnya gitu ya. Jadi ada sekitar 3 secara garis besar makna in. Nah, kita latih kepada contoh-contoh yang paling sederhana. Lihat di sini ada contoh-contoh yang paling sederhana yang saya buat. Nomor 1. Silakan dibaca bagaimana cara membaca nomor 1. Bagaimana cara membaca latihan nomor 1 yang saya blok Inna ini? Ustaz, Ustaz. Betul. Inna Inna, inna lanjutkan. sa'idan mujtahidun. Iya. Inna sa'idan, kita kasih dulu. Inna sa'idan mujtahidun. Nah, kita kasih harokat ya. Mana di sini isim inna dan mana khobar innanya? Mana di Isimnya sini sa subjek predikatnya? isimnya sa'idan Betul, mujtahidun. isimnya sa'idan. Khobarnya Mujtahid. Kabarnya mujtahidun ya, mujtahidun. khobarnya. Nah, secara asli bahwa isim inna itu kan sa'idan, karena ada inna, dia wajib mansub. Tanda mansubnya dengan fathah di sini sa'idan. Kan tidak sa'idun kan? Karena dimasuki inna ini. Nah, inna ini berfungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isimnya dan meropakkan khobarnya. Atau menasabkan subjeknya dan merupakan predikat. Sekarang kita takhfif, mari. Akan seperti apa jadinya ketika ditakhfif? Coba ganti menjadi takhfif. Kira-kira seperti apa? Dari inna sa'idan mujtahidun, ganti ke pola seperti yang di atas ini, in zaidun laqaimun. Silakan. Bersama-sama aja, nggak apa-apa salah juga ya. Silakan ini kita latih. In sa'idun In sa'idun lam mujtahid lam lamujtahidun. mujtahid Lamujtahidun. lam mujtahidun. In sa'idun la mujtahidun. Baik. Kita analisis apakah betul atau betul. In, baik, ini sudah ditakhfif ya, berarti dengan in. Kemudian in harus muhmal atau ihmal atau dia mulgo, tidak berperan, tidak berfungsi. Lihat ke depannya sa'idun, oh sudah betul, dia sudah kembali ke dasar, marfu, tanda marfunya dengan domah, ya. Sudah menjadi sa'idun kembali. Nah, sekarang kita perhatikan predikatnya atau khobar dari innanya. Mujtahidun wajib dibubuhkan lam berfathah ini menjadi la mujtahidun. Nah, jadi asalnya inna sa'idan mujtahidun ketika ditakhfif akan berubah menjadi in sa'idun la mujtahidun. Apa artinya? Sebetulnya artinya sama kedua-duanya. Apa artinya? Sesungguhnya kebahagiaan itu kesungguhan bersungguh ya, kesungguhan. Ini Saidnya nama orang sebetulnya ya, Said. Anak kirain tadi Sa'id kebahagiaan. Ya, ini nama Sesungguh orang sebetulnya. orang yang Sesungguhnya Said itu orang yang orang bersungguh-sungguh. bersungguh. Sesungguhnya Said itu orang yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini sudah betul ya untuk latihan nomor 1. Kita maju latihan nomor 2.
Silakan dibaca teks yang nomor 2. Silakan Ada bersama-sama Ustaz. aja. Mana Ustaz? Ustaz Silakan, Irfan. siapa namanya ini? Abu Ammar. Abu Ammar. Oh ya, silakan. Silakan, In silakan. inna inna tabibu la masyhurun. Oke. Bukan inna lagi kalau sudah ditahfidz. Oh, nam Ini nam dulu, nam. baca dulu contoh aslinya dulu. Silakan baca Iya. dulu yang innanya dulu. Inna tabiba masyhurun. Atau biba mas urun. Baik. Di sini inna tobiba masyhurun, mana isim inna dan khobar innanya? Isim inna atau biba Atau biba. Mana khobar innanya atau masyhurun. predikatnya? Masyhurun. Masyhurun. Baik. Sekarang kita lanjutkan di tahfidz akan menjadi seperti apa? In bacanya gimana ya? In Kalau sukun ada alif disambung belum? init. Init. Ini. Oh ya baik. Tabiba ini tabibu la masyhurun. Init tobibu lamas hurun. Boleh diterjemahkan dulu? Kira-kira apa terjemahnya ini? Tabib itu apa? Tabib atau dokter. Jadi apa Sesungguh- terjemahnya? Sesungguhnya dokter itu terkenal. Terkena. Sesungguhnya dokter itu terkena. Baik, kita analisis apakah sudah sesuai kaidah. Inna dirubah menjadi in, sudah betul. Nah, ada kaidah apabila kita mau sambung bacaan, maka idza hurika bil kasri. Apabila mau memberikan harokat, harokatlah dengan kasro. Jadi cara baca init tabibu la masyhurun. Asalnya memang in ya. Asalnya memang in. Tetapi karena dia disambung baca jadi init tobibu la masyhurun. Kemudian dia harus mulgoh atau muhmal atau ihmal, maka tidak at-tabiba lagi, tapi kembali lagi menjadi mubtada biasa, yaitu at-tabibu dengan marfu. Dan harus dibubuhkan apa? Harus ada apa? Bubuhkan yang lain pada khabarnya harus ada apa? Pak Lam yang di Fathah. fathah. Nah, itu ya. Jadi asalnya inna tobiba masyhurun akan berubah kalau ditahfif menjadi init tobibu la masyhurun. Nah, itu sudah betul ya kaidahnya. Baik, kita lanjut nomor 3. Ada yang mau mencoba? Silakan. Siapa? Nomor Abdi 3 Ustad. apa-apa. Salah juga ya. Silakan. Innal muslim innal muslima faizun. Puspa izun. Boleh diterjemahkan artinya apa? Sesungguhnya orang Islam itu beruntung, Ustaz. Oh iya, betul ya. Sesungguhnya seorang muslim itu faizun beruntung. Kita tahfidz. Bagaimana bunyinya ketika ditahfidz? Inil muslimu la la faizun gitu, Ustaz. Inil muslimu. Inil muslimu la faizun. Oke, inil muslimu lafa izun. Kita analisis. Inna sudah berubah menjadi in, betul. Ketika disambung baca, hurika bil kasri, diberi harokat dengan kasroh. Al muslimu di sini sudah tidak mansub lagi karena di in-nya sudah muhmal dan menjadi mubtada kembali. Al muslimu. Kemudian khobarnya harus dibubuhkan apa khobarnya ketika menjadi in? La berharokat fathah. Oke, lamul maftuhah, lam yang di fathah. Inil muslimu la faizun. Ini maknanya sama dengan innal muslima faizun. Sesungguhnya seorang muslim itu beruntung. Baik, sudah betul nomor 3. Lanjutkan latihan nomor 4. Ada yang mau membaca silahkan. Ustaz. Ya. Innal jundiya majruhun. Sesungguhnya pasukan Tentara. itu Betul. Oke, innal jundiya majruh. Sesungguhnya
Majruh. seorang tentara itu atau a soldier ya, seorang tentara, majruhun terluka. Luka. Ya, seorang tentara itu terluka. Nah, sekarang silakan ditakhfif jumlah ini. Inil jundiyu la majruhun. Inil jundiyu la majruhun. Inil jundiyu la majrun. Baik, kita analisis sekarang. In menjadi inil jundiyu karena disambung baca ya, asalnya inna. Al jundiyu sudah kembali menjadi khobar, mubtada kembali dan dia marfu dengan domah, tidak mansub lagi. La majruhun, dibubuhkan apa pada khobar innanya? Lam. Lam Lamul fathah. maftuhah, lam yang berfathah. Inil jundiyu la majruhun. Sesungguhnya seorang tentara itu atau pasukan itu terluka. La majruhun, terluka. Baik, sekarang kita masuk latihan yang kelima. Silakan, ada yang mau mencoba membaca bagian yang kelima? Boleh, nggak apa-apa, jangan takut salah ya, kita belajar kok di sini. Yang penting beranikan diri, berekspresi ya. Silakan, siapa saja yang mau membaca nomor 5. Inna sobiya naimun. Oke, innas sobiya naimun. Apa terjemahnya? Sesungguhnya bayi tersebut naimun, berdiri. Tidur. Tuh, sesungguhnya bayi tersebut tertidur atau sedang tidur ya. Nah, sekarang silakan takhfif innanya akan seperti apa? Ini sobiyu lana imun. Ini sobiyu la naimun. Baik. In sudah betul ya, menjadi in dari asalnya inna. As-sobiyu sudah marfu kembali, tidak mansub dan tanda marfunya dengan domah as-sobiyu. Naimun adalah khobar in di sini, tetapi karena innya sudah mulgo dan muhmal tidak menjadi khobar in lagi, tapi dia menjadi khobar biasa saja. As-sobiyu pun jadi mubtada biasa lagi ya di sini karena innya tidak berperan lagi, tidak tansibul isma wa tarfa'ul khobar, sehingga dia mubtada dan khobar biasa lagi. Pada khobarnya dibubuhkan apa di sini? Wajib dibubuhkan apa? Lam berfathah. Lam ya. Lamul maftuha, ada lam yang di fathah. Nah, ini jadi memang kita sangat perlu kaidah-kaidah dilarapkan itu biar kita paham 100% tentang kaidah yang kita baca tadi. Kalau hanya sekedar dibaca, tidak dilarapkan seperti ini, tentu itu sangat mudah lupa gitu ya. Tetapi kalau dilarapkan minimal 5 latihan, apalagi kalau banyak itu sangat bagus. Kemudian kita sekarang masuk pada latihan yang masuk kepada fi'il. Nah, ini pada catatan yang selanjutnya itu tadkhulu in ala af'alin nasikho. Masuknya in itu bisa pada fi'il-fi'il yang nasikhoh ya, atau an-naqisoh. Apa saja, yaitu kana wa akhawatiha, yaitu kana dan saudara-saudaranya, zonna dan saudara-saudaranya. Masalahnya, apa itu kana dan saudara-saudaranya? Sebentar, kita akan buka di sini. Apa saja kana dan kita perlu tahu ya. Kana dan saudara-saudaranya. Kana. Kana dan saudara-saudaranya itu nanti terbagi kepada beberapa. Kita ya. Nah, di sini lihat, perhatikan. Untuk zona dan saudari-saudarinya itu terbagi kepada 3 garis besar ya. Zona itu. Apa saja? Zona itu nanti ada af'alun tufidus syakki. Fi'il-fi'il yang bermakna syak. Syak itu apa? Keraguan. Biasanya apa saja? Zona. Zona itu artinya mengira atau memperhitungkan atau menganggap. Zon.
za'ama meyakini, hasiba menghitung, qola juga sama dengan zonna, itu maknanya yaitu memperkirakan, memperhitungkan. Ini yaitu asyak atau syak itu ya meragu-ragukan ya. Sesuatu yang diragukan atau sesuatu yang tidak yakin 100%. Nah, itu kata-kata ini zonna, hasiba, qola, za'ama itu maknanya meyakini ya, maksudnya meyakini atau memperkirakan. Nah, itulah ini kata-kata zonna, hasiba, qola, za'ama maknanya sama yaitu memperkirakan. Kemudian selain kata perkiraan, apalagi af'alut tahwil itu dari saudari zonna, yaitu af'alut tahwil. Apa aja itu af'alut tahwil? Seperti ja'ala ya. Tahwil itu apa? Perubahan. Artinya ja'ala menjadikan sesuatu dari ada atau merubah sesuatu ya. Ja'ala artinya menjadikan. Kan ini tupidut tahwil ya. Tahwil itu apa? Merubah. Tahwil merubah sesuatu menjadi bentuk yang lain, kan ja'al. Nah, kemudian ada juga af'alun tupidul yakin, yaitu fi'il-fi'il yang bermakna keyakinan. Kalau tadi ini syak ya, syak itu perkiraan, berarti dia belum yakin 100%. Kalau ini af'aluzon yang ketiga, yaitu af'alul yakin, masuk kategorinya keyakinan. Apa saja? Wajada, mendapatkan, alima, mengetahui, ro'a, melihat. Nah, ini kata masuknya saudari zona ya. Ini af'alul yakin. Jadi ya yakin kan. Saya mendapatkan. Karena kan kalau sudah didapati ya pasti yakin, gitu kan. Ro'a, saya telah melihat. Karena kan kalau sudah dilihat oleh sendiri itu menjadi ilmu yakin karena sudah melihat ya. Alima, saya sudah mengetahuinya dengan mempelajarinya. Nah, itu kan af'alul yakin. Kita yakin sesuatu karena sudah menganalisis dan membuktikan. Nah, itu kan af'alul yakin, kata-kata yang dasarnya keyakinan. Nah, itu. Tetapi berbeda lagi dengan nanti kana dan saudari-saudarinya. Kalau kana dan saudari-saudarinya itu beda. Nanti ada asbaha, adha, zola, bata, soro, manfaka, madama, mapatia, mabariha, dan lain sebagainya. Itu adalah saudari-saudari dari kana. Tetapi kita tidak masuk ke itu lebih dalam. Justru kita akan latihannya justru urusannya dengan in tadi ya, tetapi kita hubungkan dengan kana, bagaimana dia akan masuk ke kana ketika inna berubah menjadi in. Oke, kita lihat kepada girornya. Giror itu modelnya atau namuzaj. Namuzaj itu ya model juga ya. Unzur namuzajan au unzur an namuzaj au ta'ammal giroroha, silakan perhatikan pada modelnya. Ini modelnya pada yang berwarna kuning di sini. Nah, ini kan boleh masuk kepada fi'il ya. Lihat, perhatikan. Kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Maaf, iman ya. Ini maksud saya, maaf. Kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Karena itu merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Baik, karena merupakan isim dan menasabkan khobarnya, pada kalimat kanallahu aliman ini, mana isim kana dan khobar kananya? Itu saya tanyakan dulu, silahkan dijawab. Mana isim kana dan khobar kananya? Isim kananya Allah, khobarnya aliman. Betul sekali. Isim kananya Allahu karena dia marfu dan juga ma'rifah. Khobar kananya aliman, dia itu mansub dan nakiroh ya. Kanallahu aliman. Nah, ini kan sudah jumlah fi'liyah sebetulnya ya. Tetapi fi'ilnya, ingat fi'ilnya itu wajib fi'il nakis. Wajib fi'il nasih. Nakis dan nasih sebetulnya itu juga bedanya. Kalau nakis dia itu secara fi'ilnya nakis.
fiilnya itu dia tidak mempunyai fa'il dan objek, nggak punya pelaku dan objek. Justru fiil-fiilnya malah masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, itu yang disebut dengan nakis, gitu ya. Nah, kalau nasih itu kan menghapus. Maksudnya menghapus apa? Menghapus khobar menjadi mansub, gitu. Menghapus yang marfu akan menjadi mansub. Itu maksudnya nasih, merubah. Nasih itu merubah, menghapus yang asalnya begini menjadi begitu, maksudnya menghapus. Kalau nakis itu artinya tidak sempurna. Maksud tidak sempurna ini, kata kerjanya ini malahan memang tidak sempurna karena dia tidak memiliki fa'il ataupun maf'ul, gitu maksud nakis itu. Pemahaman nakisnya itu dia tidak sempurna karena tidak punya pelaku dan objek. Malahan ketidaksempurnaannya itu dia malah masuk kepada jumlah ismiyah, malah kepada mubtada dan khobar, gitu, bukan kepada fa'il dan objeknya. Itulah disebut nakisnya itu. Nah, ini contohnya. Kanallahu aliman, boleh ternyata inna masuk kepada fiil-fiil berikut ini. Nah, inilah contohnya. Menjadi in di sini tetap dengan in-nya itu dimatikan, ya, in. Kanallahu aliman, sama kaidah yang tadi, lam maftuhahnya atau lam berfathahnya itu wajib dibubuhkan pada khobar kana. Pada khobar kana. Tadi kan khobar kananya aliman. Nah, ini tetap saja aliman. Allahunya tetap isim kana. Alimannya tetap khobar kana. Justru pada khobar kananya wajib dibubuhkan lam al-maftuhahnya, gitu ya. In kanallahu la aliman. Lamnya tetap ada. Karena apa? Lam ini dia sebagai parikoh. Tuh, lam ini dia semacam ya backingannya, teman sejati dari in itu tidak bisa dipisahkan, gitu. In, ingat, tidak bisa dipisahkan dari lam yang berfathah. Kalau in-nya ini takhfif dari inna. In-nya ini peringanan dari inna itu. Nah, kita latih di latihan berikut ini. Ini ada kana dan jumlah yang sempurna di sini dari fi'il nakis kana. Coba dibaca dulu nomor 1, bagaimana cara bacanya. Kanar rojulu naiman. Kanar rojulu naiman. Mana di sini isim kana dan khobar kananya? Isim kananya ar-rojulu. Naimannya jadi khobar. Baik. Isim kana rojulu betul, naiman khobar kana. Sekarang bubuhkan in al-mahfufah atau in yang ditakhfif. In kanar rojulu lana iman. Lana iman. In kana rojulu Kanar rojulu iman. lana iman. Lana iman. Rojulu tetap lemah ya. In-nya pun tetap dimatikan. Nah, seperti ini. Jadi in di sini adalah bermakna sesungguhnya. Jadi di sini maknanya memang sedikit berbeda dari yang ini. Kana rojulu naiman. Ingat, kana itu bermakna telah. Jadi makna kana itu ada 2 secara garis besar. Pertama, kana itu maknanya sesuatu yang telah terjadi dan sekarang sudah tidak lagi. Salah satunya itu ya, maknakan. Seperti ini. Kana rojulu naiman. Orang ini telah tidur waktu itu. Sekarang tidak lagi, gitu maksudnya. Kana rojulu naiman. Orang itu atau lelaki itu dia telah tidur waktu itu, gitu. Sekarang tidak lagi. Jadi kananya itu sesuatu yang telah terjadi dan sekarang sudah tidak terjadi lagi. Itu fungsi kana untuk menekankan masa yang telah lalu dan sekarang sudah tidak terjadi lagi.
Nah, itu ya untuk kejadian-kejadian yang umum biasanya. Terus makna kana yang kedua adalah lil mudawama atau lil iltizam atau maknanya melekat, tidak berubah. Seperti apa? Itu konteksnya nanti pada fakta harian. Apa saja? Seperti matahari terbit dari timur ke barat. Itu gunakan kana ya, misalkan kanatis syamsu. Nah, bukan kanat itu buktinya matahari atau faktanya matahari itu ya, tolaat minal gurubi ilal maghribi atau minal dari timur ke barat ya. Nah, itu adalah untuk fakta. Fakta harian yang tidak berubah. Gunakan kana atau kanat untuk perempuan. Itu fakta yang tidak berubah. Atau misalkan Allah Maha mengetahui. Kan tidak mungkin Allah pada suatu saat mengetahui, pada suatu saat tidak mengetahui. Itu kan makna yang konstan, yang terus-terusan ada sampai kapanpun dan abadi. Maka gunakan kana. Karena di sini sesuatu fakta yang tak berubah. Sehingga misalkan Allahu alimun menjadi kanallahu aliman. Nah, itu untuk fakta bahwa Allah faktanya selalu mengetahui. Nah, gitu. Karena itu jadi ada dua. Kalau pada fakta keseharian itu sesuatu yang melekat karena itu. Kalau pada apa namanya kejadian biasa harian itu yang bisa berubah-ubah berarti karena itu adalah makna yang telah terjadi dan sekarang sudah tidak terjadi lagi gitu ya. Misalkan saya dulu sakit, sekarang sudah sehat. Nah, gitu. Untuk maridon walakinil ana sahihun. Nah, gitu. Nah, itu menandakan bahwa saya sakitnya dahulu, kalau sekarang sudah sehat. Gitu gunakan kana. Gitu ya. Jadi makna kana ingat ada dua secara garis besar. Jadi yang pertama untuk menegaskan sesuatu yang telah terjadi dahulu atau tadi dan sekarang sudah tidak kejadian lagi atau waktu itu saja kejadiannya. Atau fakta yang masih terus berlaku sampai kapanpun. Nah itu kan. Nah kemudian kita lanjut latihan yang kedua. Silakan boleh dibaca latihan yang kedua. Itu untuk mu'annas, ingat ini untuk perempuan nomor 2 ini. Untuk perempuan kalimat-kalimatnya itu menggunakan mu'annas ya yang ini. Silakan. Ustaz, kanatil ummu jalisatan. Ya, Lisa, tahan, betul. Kanatil, asalnya kanat, ketika mau disambung baca, di kasroh saja. Jadi, kanatil ummu, oke, maaf, ummu jalisa tan. Baik, disebutkan di sini mana isim kanat dan khobar kanatnya. Isim kanat ummu. Betul. Khobar adalah jalisatan. Baik. Nah, jalisatan adalah khobar kanat. Nah, sekarang bubuhkan in al-mahfufah atau in at-takhfif pada kalimat tadi. In kanatil ummu lajalisatan. Jika natil ummu Lajalisatan. lajal bisa. Nah, ini ya, betul ya. Ingka natil ummu la jalisatan. Ini maknanya akan sedikit ditambahkan. Sesungguhnya ibu tadi duduk. Nah gitu ya. Jadi in-nya ini bukan bermakna jika, tetapi in-nya ini bermakna sesungguhnya. Oh, ada contoh yang pertama tadi belum terjemahkan ya. Ingka narrojulu lana iman. Sesungguhnya tadi lelaki itu tertidur. Gitu. In-nya itu bermaknanya sesungguhnya ya. Ini karena ada lam tadi. Lam al-maftuhah. Lam yang di fathah. Baik, nomor 2 sudah betul. Lanjutkan nomor 3. Mari. Siapa saja boleh membaca yang nomor 3. Kanal mudiru khotiban.
Kanal mudiru khotiban. Apa terjemahnya? Boleh? Sesungguhnya siapa ya? Mudir itu Kepala sekolah ber- atau kepala direktur? sekolah telah berbicara. Oke, Apa? khotiban. Itu sedang berbicara atau telah berbicara karena di sini pakai Oh, kana ya. oh iya, telah Kepala berbicara. sekolah telah berbicara. Nah, sekarang bubuhkan inna al-mukhaffafah. In kana in kanal mudiru la khotiban. Ingkanal mudiru la khotiban. Jadi terjemahnya bagaimana? Tinggal ditambahkan sesungguhnya aja. Sesungguhnya kepala sekolah itu telah berbicara. Nah, sesungguhnya kepala sekolah itu telah berbicara. Oke, betul. Kita lanjutkan nomor 4, masuk kepada kata kerja nakis. Silakan dibaca siapa saja, ini latihan nomor 4-nya. Silakan dilanjut. Mari. Kanat Boleh, boleh. kanatil midu najihan. Boleh diterjemahkan. Tadi murid itu najihan, lulus atau Lulus. berhasil. Sekarang bubuhkan in dari inna asalnya ya. Ingkanatil midu lanajihan. Najihan. Apa terjemahnya? Berubahnya bagaimana? Sesungguhnya murid itu tadi lanajihun, lulus. Najihan, lulus. Betul ya. In di sini in al-mahfufah atau al-mukhaffafah, in yang diringankan. Nah, di sini mana isim kana dan khobar kananya? Isim kana tilmidu. Khobar Khobarna kananya. najihan. Apa yang membedakannya di sini? Pada khobar ada apa? Pada khobarnya ada lam yang maftuhan. Iya, pada khobarnya ada alam al-maftuhah, ada lam yang di harokat fathah. Nah, ini untuk membedakan dia mengiringi in di sini. Nah, jadi untuk membedakan nanti kalau baca kitab, in ini apa sih makna in di sini atau dalam Al-Qur'an? In di sini bermakna jika, in di sini bermakna tidak, atau in ini bermakna sesungguhnya. Lihat ke depannya ada lam atau tidak. Nah, itu jadi untuk mempermudahnya ini aja tandanya. Apabila in di depannya ada lam berfathah, in itu bukan bermakna yang lain-lain, bermaknanya sesungguhnya. Baik. Terakhir latihannya nomor 5, penutupan. Silahkan. Kanatit tiflatu bakiyatan. Oke, betul. Boleh diterjemahkan. Anak itu telah menangis. Iya, ini anaknya anak perempuan ya, Atiflah Oh itu. iya, anak perempuan itu telah menangis. Oke, anak perempuan itu telah menangis. Sekarang bubuhkan in al-mukhaffafah, in yang diringankan. Inna yang diringankan menjadi in maksud saya. In kanatit tiflatu labakiyatan. Labakiyatan. Betul ya. Ya, Sesungguhnya anak perempuan itu telah menangis. iya, sesungguhnya anak perempuan itu telah menangis, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, itu ya. Jadi makna kanat kalau untuk kejadian keseharian yang bisa berubah-ubah itu makna konteksnya sudah terjadi. Itu mudah ya sebetulnya untuk memahaminya. Ketika kana kapan diterjemahkan sudah, dan ketika kana diterjemahkan sesuatu yang abadi, ya mudahlah karena konteksnya juga nanti akan kelihatan. Apakah kalimat itu memang kejadian keseharian biasa saja atau itu fakta keseharian, ya kan kita juga bisa menyaring informasinya juga ya. Gitu. Misalkan kana
digunakan kepada Allah itu sangat berkemungkinan sesuatu yang itu abadi ya. Kecuali nanti ada konteks-konteks tertentu gitu ya. Itu dilihatnya ke konteks saja, apakah kana diterjemahkan telah atau kana itu berlaku selamanya ya atau fakta keseharian. Nah, pada kata barusan in kana titip latula bakiatan mana isim kana dan khobar kanatnya isim kanat Isim kanatnya atiflatu, khobar kanatnya bakiatan. bakiatan. Apa yang membedakan di sini bahwa in bermakna inna, bukan bermakna jika dan bukan bermakna tidak. Eh, di khobar kanatnya diawali oleh lam maftuhah. Nah, itu ya penanda yang tepatnya, yaitu pada khobarnya ada lam yang berfathah. Alhamdulillah, sementara latihannya kita cukupkan dulu karena memang ini yang penting ya, yaitu dilarapkan pada latihan-latihan. Jadi sehingga kita memahami kaidah itu bukan dengan dihafal, tapi dengan dipahami pada pelarapan, pada penerapan di kalimat-kalimat yang mudah dulu, gitu ya. Jangan dulu yang rumit-rumit. Kalimatnya yang sederhana-sederhana saja. Yang penting terlarapkan atau istilahnya itunya apa? Terejawantahkan ya si kaidah itu tepat gitu digunakannya tepat seperti itu. Jadi bukan dihafal. Kalau dihafal itu cenderung gampang lupa, tetapi kalau diterapkan justru sangat membantu untuk ingat kembali ya. Baik, alhamdulillah sudah kita cukupkan dulu sementara ini latihannya pada kesempatan kali ini mengenai at-tatbiqat fi takhfif. Inna anna ka anna lakin. Itu jadi penerapannya pada contoh-contoh kalimat sesuai kaidahnya ya. Insya Allah untuk minggu mendatang pun kita akan lanjutkan pada beberapa materi-materi yang lainnya ya, sesuai pada materi yang ada pada Al-Muyassar jilid ketiga. Tayyib, syukran li ihtimamikum fi hadhil pursa wa hayabina an-nafiyah hadhihi dirasah wa hadhihi liqa lail biddu'a Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan wa insyaallah sanaltaqi fil usbu'il qadim. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan minggu depan. Hayabina an-nakfiyah hadhihi dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu'il qadim. Sampai jumpa minggu mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, wa iyyakum. Syukran, syukran jazilan ya Ustaz. Nah, wa iyyakum.